Saya lanjutkan metode pemisahan variabel. Oke, tadi metodenya kita intinya mau memisahkan Y dengan Y, X dengan Y, X dengan X. Jadi misalnya kalau ada GY, Y aksen, nanti akan dapat Fx. Nah ini kan dari sini Y aksen itu kan sama dengan dy per dx. Fx maka gy dy fx dx. Ini kita integralkan, integral, nanti akan dapat nilainya. Ini G itu udah hasil integral yang besar, fungsi G besar. Ini hasil integralnya, Fx plus C. Jadi ini adalah metode pemisahan variabel. Nanti setelah ini saya akan kasih contohnya. Ini perlu direkam? Perlu dicatat? Atau bisa saya langsung ke layar berikutnya? Oke, saya ganti ya. Contohnya, contoh soal. Nah, jadi yang paling gampang dulu, misalnya Y aksen sama dengan Y per X. Berarti caranya gimana nih? Kita harus memisahkan yang Y dengan Y, yang X dengan X. Ini dia dy per dx sama dengan Y per X. Yang Y kita pindah ke sebelah sini. Yang dx kita pindah ke sebelah sini. Maka nanti dapat apa? dy per Y sama dengan dx per X. Langkah selanjutnya apa? Diintegralkan. Terus nanti hasilnya dy per Y integralnya apa? Ln Y. Ln C. Y. Nanti tadi kan di ini, coba saya lihat ke layar berikutnya. Plus C-nya di satu sisi aja. Jadi nanti kita di satu sisi aja. Jadi sini ln X plus C. Ini kalau aturan integral, Y-nya nanti akan jadi bilangan mutlak. Ini kita udah nggak bahas itu, intinya kita di sini terima itu aja dulu. Nah, solusinya gimana nih dari sini? Gimana? Dikasih pangkat E. Pangkat. Jadi sini dikalikan E. Nanti E pangkat ln Y itu jadi apa? Jadi Y. Y. E pangkat X ln X jadi X. Ini E pangkat, ini kan E tambah itu berarti dikali E pangkat C ya. Dikali E pangkat C. E pangkat C sendiri bisa kita tulis C1 kali C1, atau sini Y sama dengan C1 dikalikan X. C1 itu konstanta yang berbeda dari C, cuma sama-sama konstanta. Nilainya fix, tidak berubah. Jadi ini solusi dari Y aksen sama dengan Y per X. Ada pertanyaan sampai sini? Ini warnanya terlihat kan ya? Jelas? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Yang di sebelah kiri nggak ada plus C-nya ya? Ya, sebenarnya sebelah kiri pun bisa ada, bisa enggak. Cuma kalau dalam
supaya mempermudah itu, salah satu aja di C. Karena nanti kalau sebelah kiri ada C, sebelah kanan ada C, kan nanti kita pindahkan juga C-nya. C, misalnya dari sini sebelah kiri C, kita pindahkan ke kanan, nanti misalnya di sini C1, sini C2. C1 dikurang C2 kan ujung-ujungnya juga konstanta ya. Jadi konstantanya dibuat salah satunya aja. Di kanan atau di kiri. Ini karena kita mau dapat hasilnya di sebelah kanan, jadi di sini konstantanya udah dihilangkan. Atau konstantanya sudah dipindahkan ke sini. Jadi sebenarnya di sini ada konstanta, kalau aslinya cuma dalam penyederhanaannya, itu konstantanya dipindah aja semua ke sebelah kanan. Gitu. Gimana? Oke, Pak. Makasih, Nanti Pak. hasilnya akan sama aja. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu habis diintegralin, emang harus, ketentuannya harus ada E-nya gitu, Pak? Enggak. Ini kenapa ada E? Karena dia hasilnya masih len. Oh, oke. Kan hasilnya di sini kan dia masih apa? Masih len Y sama dengan len X plus C. Nah, ini kan kita belum dapat Y-nya kan? Kalau ditanya Y-nya sama dengan apa, kita belum tahu. Iya, Ya Pak. Supaya menghilangkan len-nya ini, len-nya supaya hilang, berarti kita harus buat pakai pangkat E. Jadi semuanya dipangkatkan dengan E. Oke, Pak. Ngerti. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya ke contoh soal yang kedua. Ada lagi? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, aksen sama dengan 2x kuadrat pangkat 3. Nah, ini ya aksennya jadi dy per dx, 2x kuadrat tetap, ini ditulis dulu. Nanti yang pindah, y-nya pindah ruas, x-nya pindah ruas juga. Maka jadi 3y pangkat 3 dy sama dengan 2x kuadrat dx. Jadi nanti di sini setelah dipisah dia apa? Diberi integral. Kemudian lanjut 3y pangkat 3 dy jadinya apa? 3/4 Y 3 pangkat 4. per 4 Y pangkat 4. Jadi ini diintegralkan jadi 3/4 Y pangkat 4. Ini jadi 2/3 X 2/3 X pangkat 3 plus C. Nah, ini sebenarnya ini juga udah solusi. Karena kan kita nggak bisa buat Y-nya ya. Cuma biar lebih rapi, semua dihilangkan apa namanya pembilangnya. Nanti ini jadi dikalikan 12. Jadi 9 Y pangkat 4 sama dengan 8 X pangkat 3. Ini plus C. Dia konstanta, kalau dikalikan tetap konstanta. Jadi jawaban yang pertama atau kedua sama-sama betul. Kalau masih di solusi umum. Kalau ini saya pikir masih mudah ya. Jadi yang penting integralnya juga kalian harus tahu. Ada pertanyaan? Ini dicatat atau gimana? Saya takutnya nulisnya terburu-buru. Oke, saya lanjut. Bisa?
Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ya. Nanti kalau memang saya terlalu cepat atau belum sempat ditulis, tolong bilang ya. Sekarang Oke, contoh Pak. soal ketiga. Y aksen sama dengan minus 2Y. Ini hampir mirip dengan soal yang tadi solusinya. Nanti ini kan persamaan untuk peluruhan. Pertama, seperti biasa, dy dx minus 2y. Nah, karena ini tidak ada x-nya, tapi tetap kita harus memindahkan x-nya ke ruas yang sebelah kanan, y-nya ke ruas yang sebelah kiri. Jadi nanti dapat dy per y sama dengan minus 2 dx. dy per y kita integralkan semuanya. Nanti dapatnya sini ln y. Ini jadi minus 2x plus c. Ini gimana caranya setelah ini? Karena ini masih ln y, kita pangkatkan dengan e. Ini juga kita pangkatkan e. Jadi sebelah kiri dipangkatkan e, kanan juga dipangkatkan e. Nanti jadinya apa ini? Y sama dengan e pangkat minus 2x plus c. Kan e pangkat minus 2x plus c bisa ditulis e pangkat 2x kali e pangkat c. Atau e pangkat c ini sama dengan konstanta juga. Jadi nanti dapatnya y sama dengan konstanta, kita tulisnya c1. E pangkat minus 2x. Jadi ini solusi dari persamaan yang ini.